Kita memasuki satu tahun yang baru menurut kalender Ibrani yang disebut tahun P. Atau tahun apa, saudara? Mulut. Nah, saudara, ke depan kita akan banyak berbicara tentang mulut. Saudara, banyak orang kadang-kadang, ngapain sih kalau diurus mulut orang? Saudara, kalau kita mau jujur, hampir semua persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita atau yang kita alami, itu semua berawal dari mulut. Saudara boleh cek, hampir semua masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua, saudara, kalau kita mau jujur, itu berawal dari mulut. Kalau tidak salah makan, biasanya salah ngomong. Benar nggak? Saudara boleh cek. Soal sakit penyakit biasanya pasti karena salah makan. Yang tidak perlu dimakan, dimakan. Atau makannya kebanyakan. Saudara, kenapa kita ribut dengan orang lain? Biasanya pasti salah ngomong. Makanya saya katakan, saudara, hampir semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, sumbernya itu biasanya dari sini. Dari mulut. Kalau tidak karena salah makan, biasanya salah ngomong. Saudara, makanya Yakobus mengatakan, Yakobus 3 ayat 2 mengatakan, kalau saudara bisa menguasai mulut, menguasai lidah, engkau orang sempurna. Saudara, untuk menjadi sempurna, itu cuma jaga mulut aja. Saudara, dan kalau saudara ingin menikmati yang baik dalam hidupmu, juga sama, jaga mulut. Mazmur pasal yang ke-34 ayat 13 dimulai, ya coba Mazmur ayat 13. Ayat 13. Ayat 13. Itu ayat 14, ayat 13. Yang dalam kurungnya itu harus itu 13, oke. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Saudara, dikatakan oleh Alkitab, siapakah orang yang menyukai hidup? Saya berharap orang yang hadir di tempat ini semua senang dengan kehidupan. Suatu kali saya bertanya di satu gereja, siapa yang pengen cepat mati? Saudara, ada yang angkat tangan. Ada yang angkat tangan. Saudara, saya berharap semua kita pengen ke sorga, amin. Tapi gak ada yang mau duluan, amin. Ada yang mau duluan? Saudara, dikatakan siapakah yang menyukai hidup? Saya berharap kita suka hidup. Dan mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Tentu saudara gini, saya mau umur panjang tapi untuk menikmati yang baik. Saya tidak mau umur panjang tapi ada di ICU. Saya tidak mau umur panjang tapi bengek. Salam saudara. Saudara, saya tidak mau. Saya pengen saudara umur panjang bisa menikmati yang baik. Mau makan enak boleh. Mau jalan-jalan ke luar negeri bisa. Saudara, pokoknya menikmati yang baik. Saya mau. Enggak mau saudaraku yang dikasih Tuhan selang ada di mana-mana. Saudara pernah mendengar nama Michael Schumacher? Pembalap. Dia koma 6 tahun. Saya tidak mau, saudara. Untuk apa umur panjang tapi koma? Saudara, jadi untuk menikmati yang baik itu ternyata saudara ayat 14, coba kembali ayat 14, dikatakan tadi, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan. Kembali saudara soal jaga mulut. Kalau kita ingin menikmati yang baik, ingin umur panjang, cuma satu, jaga mulut. Makanya Alkitab itu banyak berbicara tentang mulut. Dan bukan kebetulan kalau sekarang kita memasuki tahun P, supaya kita menjaga mulut kita, ternyata itu penting. Saudara, Amsal pasal yang ke-10 ayat 19 mengatakan begini, coba. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibir, berakal budi. Saudara, Alkitab mengatakan begini.
Kalau saudara tidak perlu ngomong, jangan ngomong. Saudara, kasih tahu kiri kanan, jangan ngomong kalau nggak perlu ngomong. Makanya saudara dengar baik-baik, ada pepatah yang mengatakan, diam itu emas. Makanya suami-suami dengar baik-baik, kalau istrimu minta emas, diam aja. Berarti dia sudah mendapatkannya. Nah gitu juga kali. Saudara kan, pepatah mengatakan diam itu. Jadi kalau istri kita minta emas, diam aja. Berarti dia sudah mendapatkannya. Haleluya. Rapat, ampuni Pak Henry Tuhan, karena dia tahu apa yang dia katakan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita hari-hari ini benar-benar harus jaga mulut kita. Saudara, Alkitab mengatakan di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Saya membiasakan diri, saudara yang dikasih Tuhan, setiap saya pulang ke rumah atau sebelum saya tidur, saudara yang dikasih Tuhan, saya biasa mengoreksi diri dulu. Saya biasa evaluasi, saya cek tadi saya ngomong apa saja. Saudara, itu saya biasakan. Karena kadang-kadang tanpa kita sadari lagi asik ngobrol ngalor ngidul, nggak taunya kita lagi ngomongin orang. Kita lagi ngutukin orang. Tanpa kita sadari. Karena terlalu banyak bicara. Alkitab udah bilang, di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Makanya kita perlu cek terus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kenapa kita perlu jaga mulut? Selain itu supaya kita bisa menikmati hidup. Ternyata mulut kita ini mengandung kuasa yang luar biasa. Saudara, dikatakan di dalam Matius 12 ayat 36, saudara, hidup kita, saudara, itu sangat ditentukan. Cuma Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ternyata, saudara, sadar nggak kita, mulut kita ini bisa membawa kita ke sorga, tapi juga bisa membawa ke neraka. Tadi Pak Niko dia bilang, kalau jangan sampai ke neraka, kata Pak Niko. Saudara, tanpa kita sadari, kalau kita tidak hati-hati dengan mulut kita, saudara, ini berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Ingat, di tahun P, bukan kebetulan, saudaraku. Kita harus berbicara soal mulut. Tadi pagi saya nggak bicara soal mulut. Saudara, kita perlu jaga mulut kita, karena ini bisa membawa kita ke sorga, tapi bisa juga membawa ke neraka. Lanjut dulu, saudara. Saya tidak akan panjang khotbah hari ini, tenang. Dan memang saya tidak bisa khotbah panjang. Saudara, Amsal 12 ayat 18. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudara, coba renungkan baik-baik. Saudara, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudara, mulut kita itu bisa membunuh orang, tapi mulut kita bisa menyembuhkan orang. Tergantung saudara mau pakai di mana. Waktu Pak Niko mendapat tahun ini, saudara, dia bicara Yesaya 50 ayat 4 kalau tidak salah. Saudara, supaya mulut kita itu, coba Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Saudara, Tuhan mau mulut kita ini membangkitkan semangat orang yang sudah letih lesu. Bukan membunuh. Artinya apa, saudara? Ketika ada orang datang kepada saudara dalam kondisi yang penuh dengan beban, harusnya ketika ketemu dengan kita, dia menjadi memiliki semangat yang luar biasa. Bukan waktu orang ketemu kita, kemudian dia mati rasa. Saudara, kan banyak. Ketika, waduh, saya nyesal. Semangat saya jadi hilang gara-gara dia. Saudara, saya diperhadapkan dengan beberapa orang yang hari-hari ini, saudara yang kasih Tuhan. Kemarin saya ke rumah sakit, hari Sabtu. Saudara, karena ada satu anggota jemaat kami, dia sedang kena DBD. Saya kasih semangat, kemudian saya doakan pulang.
Saya pulang maksudnya. Sebelumnya waktu saya cerita tentang teman dia, itu gimana ya kabarnya, saya bilang. Saya sudah lama tidak ketemu dengan dia. Oh, udah clear Pak. Udah sembuh katanya. Saudara, ini orang diponis dokter itu penyakitnya cancer. Saudara, saya baru tahu kalau orang penyakit cancer, dia cerita ke saya begini. Suatu kali waktu saya ketemu dengan dia bilang, Pak, orang kalau kena cancer, di otaknya itu cuma satu. Kapan gua mati? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada orang kena cancer, di pikirannya cuma satu. Kapan saya mati? Saudara, tapi waktu dia ketemu dengan kita, saya terus kasih semangat, saya doakan. Bahkan saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang via telepon saya doakan saudara yang dikasih Tuhan. Dia cerita. Jadi waktu dia di rumah sakit, kan antri itu semua orang cancer. Orang-orang yang cancer ini kalau lihat dia, saudara bilang ini, kamu tuh kok kayak nggak sakit ya katanya. Karena wajahnya tuh beda. Beda dengan orang-orang yang lain. Kenapa saudara yang dikasih Tuhan? Kita beri selalu semangat. Kamu jangan takut. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Amin. Saudara, lidah kita harus kita pakai untuk membangkitkan orang. Untuk menyembuhkan orang, bukan membunuh. Saudara jangan mengatakan begini ketika ada orang datang. Sakit apa? Kemarin saya datang ke rumah sakit ini, saudara. Itu sudah dianalisa dokter macam-macam. Nggak ketemu sakitnya. Terakhir baru ketahuan. DBD. Terakhir. Saudara coba ini ngambil darah, nggak ketahuan. Kok enggak? Tapi terakhir ketahuan DBD. Karena apa saudara? Trombositnya turun. Saya bilang ini, saya waktu ketemu dengan saya bilang, ini pasti DBD, saya bilang. Karena biasanya kalau trombosit turun, itu pasti DBD. Tapi Pak ini udah cuma dokter nggak tahu katanya. Saudara, ketika ada orang datang kepada saudara yang punya masalah, berilah nasihat yang baik. Jangan katakan, wih, kamu persis kayak teman saya loh. Teman saya waktu datang ke dokter sakit juga, dicek ini nggak ada, dicek ini nggak ada, dicek ini nggak ada. Terus sakitnya gimana? Ya udah mati. Itu namanya apa saudara? Bukan memberi semangat, tapi membuat orang putus asa. Alkitab mengatakan ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Saudara, saya ketemu dengan banyak begini. Saudara, banyak anak-anak, saudara yang dikasih Tuhan, itu menjadi bodoh gara-gara orang tuanya terlalu tajam mulut. Dasar anak bego lu. Saudara, berapa banyak suami-suami karirnya hancur gara-gara mulut istrinya. Itu nggak di sini, saya percaya di sini nggak ada itu. Adanya di sana sini. Ampuni saya Tuhan. Saudara, benar. Saya ketemu saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau ngomong ke suaminya, aduh, saudara mengerikan. Dasar lu suami, aduh, gue nyesel kawin sama lu. Saudara, ngomong itu benar-benar gak enak. Saya masih ingat, di sini ada orang Sumatera nggak? Orang Batak ada? Oh. Saudara, kami kebiasaan di Sumatera dulu nih. Kalau manggil anak, saudara, dia tidak mau tahu anaknya di mana, saudara, dia pergi ke depan rumah, langsung dia teriak. Umpamanya tadi namanya Ucok, saudara, dia langsung teriak depan rumah. Ucok! Gitu, saudara. Padahal anaknya nggak tahu di mana. Yang penting dia teriak, saudara. Biasanya nanti, saudara, itu pesan bersambung. Jadi nanti teman dia, Cok, tadi kau dipanggil mamamu. Ini kisah nyata, saudara. Suatu kali, saudara yang dikasih Tuhan, waktu dia panggil anaknya ini, saudara, akhirnya udah lama, anaknya muncul depan. Waktu anaknya muncul di depan, saudara yang dikasih Tuhan, mamanya langsung, anak nih babion, katanya. Maksud, dasar anak babi lu, katanya gitu. Saya ada di situ. Saya pas lagi pulang liburan. Saya bilang gini, inang tua, saya bilang, kalau anaknya babi, berarti mamanya apa? Langsung, loh, nggak mungkin kan saudara, anaknya babi, masa mamanya manusia, kan nggak lucu. Itu ada di film horor. Saudara, pasti kalau anaknya babi, pasti mamanya juga. Waduh. Saudara, saya mau cuma kasih tahu, dia punya masalah ngurus anak. Karena apa? Anaknya dibabi-babiin. Ya wajarlah saudara, sikapnya kayak babi. Saudara, hati-hati mulut kita.
ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Saya ketemu dengan seorang ibu, saudara. Itu kalau maki-maki anaknya waktu belajar mengerikan sekali. Itu anaknya saudara seharusnya ganteng, namanya juga keren, namanya Michael. Tapi kalau saudara lihat dia, saudara, waktu saudara ketemu dengan dia, langsung terpancar kebodohannya. Karena tiap hari dikutukin dengan kata-kata yang tidak baik. Saudara jangan pernah mengutuk anakmu dengan kata-kata yang tidak baik. Ingat, mulut kita dipakai untuk sesuatu yang baik. Saudara, untuk membangkitkan semangat orang yang letih lesu, bukan mematikan semangat yang menyala-nyala. Amin. Saudara, pakai mulut kita untuk membangun orang lain. Saudara, aduh saya nggak bisa apa-apa Pak. Wah bisa, kalau kamu belajar pasti bisa. Jangan saudara, orang lagi semangat latihan. Suara kamu bagus banget ya, tapi lebih bagus lagi kalau kamu nggak nyanyi. Saudara, saudara hati-hati. Kadang-kadang kan, iya. Ampuni saya Tuhan. Saudara, benar nggak? Saudara kan ketemu dengan, tapi kita mau karena kita anak Tuhan, amin. Kita pakai mulut kita untuk sesuatu yang baik. Saudara, mulut itu penting. Makanya saudara, kalau kita bisa menguasai mulut kita, Yakobus bilang kita orang yang sempurna. Dan semua persoalan yang terjadi dalam hidup kita ternyata berawal dari, kalau tidak salah makan, biasanya salah ngomong. Saudara yang dikasih, lanjut, ini ada lagi saudara. Amsal 18 ayat 21. Saya nggak usah panjang-panjang lah, biar kita cepat. Amsal 18 ayat 21. Saudara dikatakan begini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, siapa suka memperkatakannya, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Saudara, ada yang bilang, alah tapi kan Pak itu, emang mulut kita kayak mulut Tuhan, kalau ngomong. Saudara, ini Alkitab yang mengatakan, mulut kita itu mengandung kuasa. Seringkali ketika kita ada masalah, kita pasti langsung berkeluh kesah tentang yang buruk. Contoh saudara, pada waktu kita tidak punya uang, langsung, dasar nasib sial. Langsung mengeluh sesuatu yang tidak baik. Waktu kita sakit, aduh, benar-benar apes gua. Saudara, coba belajar bersyukur. Tidak ada satu persoalan pun, tidak ada satu masalah pun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu dengan maksud membunuhmu. Dengar baik-baik. Tidak ada satu masalah pun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita dengan maksud Tuhan untuk membunuh kita. Tidak ada. Kalau sampai Tuhan izinkan ada masalah dalam kehidupan kita, biasanya pasti saudara, supaya Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang kuat. Supaya Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang mengandalkan Dia. Supaya saudara dan saya menjadi berkat. Ketika persoalan itu selesai, engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi seringkali respon kita salah dengan ucapan kita. Sehingga perkataan kita keluar kata-kata yang tidak baik. Padahal mulut kita itu mengandung kuasa. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Saudara, saya masih ingat suatu kali, saya masih bekerja. Waktu itu saya masih bekerja. Tiba-tiba saya ditelepon oleh seseorang. Customer saya. Waktu saya angkat. Baru saya, halo, saya langsung dibombardir dengan kata-kata yang sangat tidak enak. Intinya saudara yang dikasih Tuhan, dia marah karena menurut dia, barang yang saya jual, produk yang saya jual kepada dia itu merusak produksinya. Sehingga intinya dia mau minta ganti, kan kira-kira begitu. Saudara, dia maki-maki. Saya king dia terus cecer, saya cuma jawab begini. Iya kok. Iya kok. Iya kok. Nggak, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena iya kok. Setelah dia puas marah, kemudian saya bilang gini. Kok, saya akan segera ke pabrik. Maksudnya saya akan cek. Seru yang dikasih Tuhan, saya ambil mobil. Perjalanan dari kantor ke pabrik itu lebih kurang 1 jam.
Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perjalanan saya mulai berdoa. Saya kutip satu ayat. Amsal 21 ayat 1. Saudara, saya petik dari itu, mulai saya perkatakan. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia inginkan. Saudara, kemana ia ingin? Saya mulai berkatakan, Tuhan firman-Mu mengatakan, hati raja seperti batang air di tangan-Mu. Kau alirkan kemana kau inginkan. Tuhan, saya sebut nama orang yang maki-maki tadi, saudara. Tuhan, dia bukan raja, hanya raja kecil di pabrik. Saya minta di dalam nama Yesus, alirkan hatinya kepadaku. Kalau nanti aku ketemu dia, dia tidak lagi marah-marah. Karena saudara, saya udah bisa bayangkan nanti kalau ketemu, pasti kayak ngoncak rambut saudara. Karena, kata-kata itu sadis. Saya mulai perkatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Saya mulai perkatakan, saudara. Saya perkatakan yang baik. 1 jam kemudian saya nyampe di pabrik. Saya isi buku tamu, kemudian saya masuk ke kantor dia. Waktu masuk ke kantor, saudara, apa yang tidak saya bayangkan terjadi. Tiba-tiba saudara, Pak Henry, selamat malam. Itu menjelang malam. Saudara, ayo Pak, duduk. Saya dikasih duduk, saudara. Disuruh duduk. Kemudian dia kasih saya minum, dia kasih air. Kemudian kami ngobrol. Dan dia tidak singgung sedikit pun persoalan yang dia telepon saya sejam yang lalu. Saudara, sudah ngalor ngidul, saudara. Sudah 1 jaman saya ngobrol. Dia tidak singgung sedikit pun. Akhirnya saya yang menyinggung. Loh, saya datang ke sana kan gara-gara telepon itu. Saya bilang, sorry kok. Yang tadi gimana ya? Tapi nggak saya bilang, yang kok maki-maki saya itu. Saya nggak ngomong gitu. Nanti kalau saya gitu kan, saya cuma, kok yang tadi gimana ya? Saudara tiba-tiba, udah beres. Udah. Saudara, saya cuma gini aja. Saya pulang, saya bilang, Tuhan, thank you. Saudara, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Saudara, apapun persoalanmu, jangan keluhkan yang negatif, tapi naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, Tuhan sangat peduli dengan hidupmu. Satu kali saya ditelepon oleh seseorang, Pak Henry, boleh nggak berdoa untuk teman saya? Kenapa? Dokter sudah vonis dia. Dia ada kanker di hati dan di paru-paru. Saya terus terang tidak ngerti penyakit, saudara. Dan saya juga nggak mau sakit penyakit. Kalau saudara mau koleksilah barang yang indah-indah. Jangan sakit penyakit. Saudara, ada orang tuh sakitnya darah tinggi, kolesterol, saudara. Aduh, macam-macam gitu. Aduh, seneng banget koleksi penyakit. Jangan, saudara. Tiba-tiba dalam hati saya ada satu suara, udah doakan, aku akan sembuhkan. Saudara, saya datang ke sana. Pertama saya ketemu dengan istrinya lebih dahulu. Yang sakit itu suaminya. Saudara, ini orang keren. Suaminya tamatan Jerman, istrinya Amerika. Itu orang keren. Saudara, dia tinggal di daerah Kapuk, di daerah Pantai Indah Kapuk. Saudara. Itu orang kaya sekali, menurut saya. Dia 9 bulan, saudara, ada di rumah sakit, duitnya nggak habis. Berarti orang kaya. Waktu saya datang ke rumahnya, di garasinya masih punya 2 mobil mewah. Waktu saya ketemu istrinya, yang pertama saya tanya begini, kamu sayang sama suami kamu? Waktu saya ngomong gitu, tiba-tiba dia nangis. Sayanglah Pak. Saya semangat mendoakannya. Tapi kalau dia bilang, ntar terserahlah Pak, kalau tuh ya sembuh ya puji Tuhan. Kalau dia mati saya kawin lagi. Saya nggak akan doakan. Lah iya dong. Tapi karena dia nangis, berarti saya tahu dia sangat cinta kepada suaminya. Kalau sampai dia bilang, ya saya sih berharap Pak, kalau dia sembuh ya puji Tuhan. Kalau sampai dia mati nanti saya kawin lagi. Saya nggak akan doain. Ngapain? Tapi karena dia nangis, saya tahu berarti dia cinta banget sama suami. Akhirnya kami bikin janji, kita ketemu. Waktu saya datang ke rumahnya, saudara, itu suami itu udah kayak tiang listrik. Kurus, cekik, gak ada pengharapan. Kembali ayat ini saya sampaikan ke dia. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Saya bilang, dokter boleh ngomong apa saja. Itu keahlian dia, enggak apa-apa.
Saudara, itu analisa dia. Tapi ada dokter di atas segala dokter. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Bagian kamu cuma percaya, kamu mulai katakan, Tuhan thank you, suamiku sembuh. Terima kasih untuk kansernya hilang. Perkatakan dan doakan. Kemudian kami berdoa, saya pulang. Saudara, suaminya sudah sempat hopeless. Karena dia sudah beberapa ke pendeta, kayaknya kok nggak ada. Jadi waktu saya datang pun, udah ini orang kayak jelas udah datang ke sini. Mungkin dia pikir gitu, saudara. Jadi saudara, sambutannya ke saya pun udah nggak terlalu antusias, karena sudah mungkin dia banyak. Saudara, 3 hari kemudian dia biasa check up rutin ke rumah sakit. Saudara, waktu dicek ke rumah sakit 3 hari kemudian, itu kanker di hati dan di paru-paru hilang. Saudara, tiba-tiba dia telepon, bilang, Pak, suami saya pengen ketemu. Tadi kan saudara dia, saya bilang, maaf, saya nggak bisa ketemu. Saya bilang, bukan balas dendam. Saya takutnya nanti disangka saya dukun. Padahal yang menyembuhkan Tuhan Yesus, bukan saya. Amin. Saya hanya menyampaikan firman. Kamu ucapkan, kamu perkatakan, kamu akan menikmati. Karena yang bekerja firman, bukan saya. Jadi saya bilang, enggak. Saya bilang, saya nggak mau ketemu, kamu pergi ke gereja aja, ajak suami kamu ke gereja, udah. Saudara, mulut kita itu mengandung kuasa. Jadi jangan main-main dengan mulut. Ini tahun P. Saudara, hati-hati dengan mulut. Engkau boleh mengalami situasi yang tidak baik sekalipun. Tapi dari mulutmu harus keluar yang baik. Amin. Dari mulutmu harus keluar yang baik. Saudara, karena itu bagaimana supaya mulut kita mengeluarkan yang baik, itu penting. Haleluya. Kalau saya tanya sama saudara, ini isinya apa? Dari mana saudara tahu isinya air? Kelihatan. Kalau saya tidak, karena kalau saya pencet keluar air. Mana saudara? Keluar air kan? Walaupun kelihatannya air, kalau saya pencet keluar oli, saudara tidak boleh bilang isinya air. Harus isinya, engkau harus bilang oli. Kalau dipencet keluar oli kok, tapi kok kayak air, Pak? Iya kayak air, tapi isinya oli. Maksud saya begini, saudara. Engkau tidak akan pernah bisa mengeluarkan yang baik dari mulutku kalau hatimu tidak baik. Yang paling kita harus jaga hati. Saudara, makanya kadang-kadang saudara kita sering ketipu. Karena kita sering melihat tampang, bukan melihat hati. Tuhan itu melihat hati, bukan melihat tampang. Saudara, makanya waktu kita lihat, gua pikir tadi pendeta, enggak taunya pendekar. Kenapa saudara? Waktu kepencet yang keluar pendekar. Iya, Pak, iya. Saudara kan banyak. Pak, saya enggak nyangka loh, Pak. Saya pikir dia orang baik. Ternyata dia ibu saya. Kenapa? Kita lihat luarnya. Saya cuma mau sampaikan, kalau engkau ingin dari mulutmu keluar yang baik, isi hatimu dengan yang baik. Bagaimana saudara? Pertama firman. Baca Alkitab, renungkan, saudara lakukan itu setiap hari. Saya mendisiplin diri saya minimal 5 pasal setiap hari. Minimal. Setelah saya mengerti pentingnya Alkitab, sekarang saya, saudara, dengan kondisi gimana pun, saya baca tiap hari 5 pasal. Minimal. Kalau sampai miss, saya akan double besoknya. Karena saya tahu ini penting. Kalau itu adalah, saudara, kalau ada firman di dalam hati, kepencet pasti keluar firman. Oh Tuhan, ampuni Tuhan. Kan saudara firman. Tapi coba saudara, kalau isinya kebun binatang, saudara, pasti yang keluar semua. Yang ada di Ragunan keluar semua. Gara-gara dipencet sedikit. Kenapa? Apa yang di dalam hati kepencet itu yang keluar. Gampang saudara ngecek itu hamba Tuhan atau hamba setan. Pencet aja. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini tahun P. Jaga mulut kita. Saudara, kalau kita bisa jaga mulut kita, kita akan menikmati hari-hari yang baik. Saudara, kita akan menikmati hari yang baik. Bahkan kita menjadi orang yang sempurna. Untuk bisa jaga mulut, engkau harus jaga hati. Biarkan hatimu dipenuhi oleh Roh Kudus.
Biarkan hatimu dipenuhi oleh firman. Kalau engkau dipenuhi Roh Kudus dan engkau dipenuhi oleh firman, pasti yang keluar dari mulutmu pasti yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita.